tonton ke tembok tangkel lalu labah kan segala tak tahu lagi gitu dan cara desa gampang bersih di satu sisi pasien masih nyusahin orang lain gitu. BPD sebagai perwakilan masyarakat yang harusnya menyerap aspirasi ke banyak-banyak warga yang ingin mencari layanan administrasi surat menyurat harus pertama memiliki buku tabungan bank sampah. Kemudian kedua syaratnya adalah ikut layanan IDPS 3R. Tugas kita sebagai orang tua di rumah, makanya yang tekankan adalah pendidikan karakter. Bangga jadi warga Benggau. Om Swastiastu. Sambil berjalan di layanan Ilahan dulu beda teh tapi sorangan ada misalnya saya. Jadi seharusnya hari ini musdes ini kan secara aturan sebenarnya BPD yang mengadakan undangan yang Bapak Ibu terima pun dari BPD itu. Cuman saya tak tahu hari ini kemungkinan sibuk semua anggota sehingga tidak bisa hadir. Kemudian sudah koordinasi juga ke camat, di camat juga makin ada 6 musdes di desa-desa sehingga teman-teman pendamping dan teman-teman di kecamatan juga tidak berhalangan hadir sehingga tadi perintah dari Pak Camat jalankan aja ke sana sehingga hari ini ketika bagian di musdesnya dia adalah awal musyawarah desa untuk penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2026. Minta beberapa tahap nanti setelah musdes dikirimkan musrenbang, setelah musrenbang ahli musdes kan, setelah musdes baru penetapan musdes di akhir tahun biasanya. Jadi makin adalah jadi program acaranya harusnya hari ini adalah penyampaian pandangan resmi BPD mengenai jalannya pemerintahan desa dari awal tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini. Kemudian setelah diberikan pandangan resmi baru kami dari pemerintah desa menyampaikan kebijakan-kebijakan yang akan kita lakukan di tahun 2026. Sebelum itu yang sampaikan nanti progres kegiatan di tahun ini sampai pertengahan tahun. Kemudian pencermatan RPJM itu yang akan sampaikan dan setelah itu baru mengambil masukan-masukan dari masyarakat dan keluarga masyarakat. Nah itu harusnya yang kita lakukan hari ini. Jadi mungkin satu sesi kita akan lompati yaitu pencermatan pandangan resmi dari BPD karena teman-teman BPD juga hadir. Nah untuk itu dia langsung mampir ke materi dia yang izin berdiri. Jadi di hari ini kita akan menyampaikan tentang beberapa kegiatan yang sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian lanjut kemudian ke kebijakan-kebijakan yang akan ambil di tahun 2026. Nanti kita jadi apa capaian kita di semester 1 2025, kemudian arah kebijakan pemerintahan nanti arah kebijakan pembangunan yang kita lakukan di tahun 2026, kemudian pencermatan RPJM. Jadi kita kan sampai menyusun RPJM dari tahun 2019 sampai dengan 2027. Nah itu poin-poinnya akan kita ambil. Kemudian bagaimana regulasi pemerintah supradesa. Jadi regulasi yang
ada di atas desa juga harus kita selaraskan. Nah, yang laporkan sedikit mengenai pendapatan APBDes di tahun 2025 ini sampai dengan bulan Juni kita baru pendapatan itu masuk 41,2%. Jadi dari 1,8 miliar pendapatan yang direncanakan baru masuk nih ke 41,2%. Napi mantan itu ada dana desa, ada anggaran dana desa, ADB namanya, wenten BKK provinsi, wenten BKK kabupaten, wenten bunga bank, ada juga pajak, ya. Jadi pajak bagi hasil pajak juga termasuk pendapatan untuk desa. Nah sampai hari ini baru masuk 41,2%. Ini datanya saya ambil dari website Desa Bengkel. Kemudian kita belanja sudah realisasi sebesar 31,8%. Jadi pendapatannya masih, jadi ada selisih 10%. Ada selisih 10% yang masih belum kita belanjakan. Nah untuk pembiayaan ini nanti akan lebih banyak karena sudah ada perubahan anggaran akan digunakan untuk permodalan di BUMDes untuk ketahanan pangan. Lanjut Pak. Nah, capaian lainnya di semester 1 ini ada kegiatan kita kemarin melakukan pemafikan jalan di jalan menuju Bersumba itu anggarannya 77 juta ya. Kemudian kita realisasi dari anggaran itu sebesar 73 juta. Nanti ke pakai sumber dana SIMPA DDS tahun dana desa. Kemudian kita juga sudah melaksanakan atau membuka kelas sekolah sepak bola. Jadi kita anggarkan kemarin 22 juta. Nah realisasinya saya belum tahu karena ini dananya pakai dana BHP BHR yang mana kemarin sebelumnya kita pinjam dulu dananya supaya kegiatan bisa jalan. Kita pinjam dana di BUMDes Timun. Nah BHP BHR ini baru turun bulan lalu sehingga belum kita cek berapa realisasinya. Tentang dalam kelas bahasa Jepang dan bahasa Inggris ini sudah memargi juga. Jadi sama juga ini realisasinya belum kita cek. Nah itu kita anggarkan sebesar 13 juta. Cuma di perubahan kayak ada perubahan gitu ya dananya. Nah, selanjutnya di subsidi pendidikan dan kesehatan. Nah, kedua nih ke pendidikan dan kesehatan kita anggarkan totalnya sebesar 80 juta, 80.250.000 yang makin sudah terrealisasi nih ke sebesar 34 juta. Nah, jadi pertengahan akhir tahun sudah terrealisasi sebesar 34 juta. Jadi subsidi pendidikan dan kesehatan ini kita berikan kepada warga yang ikut layanan di TPS 3R. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu, ini kita programnya sudah mulai jalan dari tahun lalu. Jadi siapapun warga masyarakat yang ikut layanan TPS 3R ini kami berikan insentif sebesar 50.000 sekali berobat. Jadi setahun dapat 5 kali, jadi 250.000 ke dokter dan bidan yang kita ajak kerjasama. Begitu juga di sekolah, orang tuanya, jadi tidak ada lagi harusnya biaya komite. Kalau di Kalimantan itu ada namanya komite kabupaten gitu, jadi komitenya dibiayai oleh kabupaten biayanya. Nah kita di desa sudah di luar, biaya komite itu kita anggarkan di APBDes. Jadi orang tua yang ikut layanan pengolahan sampah berbasis sumber gitu, kita berikan biaya pendidikan atau biaya komite sebesar 25.000 per anak.
per bulan. Jadi total subsidi per keluarga ke sebesar 550.000 per tahun. Dan ke ada 120 siswa di SD yang total ini 120 siswa baik SD maupun TK yang kami berikan subsidi. Ada 61 yang masih belum dapat karena tidak ikut. Jadi dari total itu 61 keluarga siswa yang belum mendapatkan subsidi ini karena tidak mengikuti layanan. Kemudian totalnya ada 168 keluarga yang mendapatkan subsidi kesehatan maupun pendidikan. Jadi total yang kami berikan subsidi itu sebanyak 168 keluarga dari 489 jadi ada pendidikan dan kesehatan. Itu totalnya jadinya 288 untuk siswa, 168 untuk kesehatan. Selain siswa, selain yang nah, di tahun ini juga kita instalasi jaringan fiber optik di Banjar Bandar. Jadi sebenarnya karena mungkin kita sudah punya fiber optik lokal dan koneksi internet lokal gitu ya, BUMDes nanti harusnya bisa diuntungkan ke depannya. Cukup turun satu di sini bandwidthnya 100 Mbps. Nah, itu bisa dijual ke masyarakat tanpa melalui provider. Sebenarnya bisa begitu. Ya kalau mungkin kan pakai provider nih, providernya kita jualin. Nah, ini harusnya kita sudah bisa jualkan ke masyarakat melalui provider. Cuman kendala kita di BUMDes mungkin belum ada tenaga yang bisa teknis untuk menangani itu. Jadi diserahkan ke provider untuk saat ini pemasangan. Seharusnya dari misalnya 28 pelanggan yang ikut di BUMDes bisa diberhentikan semuanya ikut dan langsung pakai lokalan kita, ini untungnya lebih banyak. Nah, kita pasang 3 CCTV baru, ada di Jalan Banteng satu, kemudian di kantor desa ini ada berapa jadinya? 2. Nah, ini untuk TPS 3R. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Juni kemarin, di TPS 3R sudah mengumpulkan, kita sudah saat ini punya pelanggan 289 pelanggan. Ya, di bank sampah itu jumlah nasabahnya ada 700. Ya, pelanggannya ada 289. Nah, kita sudah mengumpulkan di bank sampah itu ada 13 ton sampah anorganik. Kemudian ada 62 ton sampah organik. 62 ton sampah organik. Tabungan di masyarakat, kita membeli sampah ini ke masyarakat, totalnya kita sudah membeli 9 juta. Membeli. Dari bulan Januari sampai bulan Juni itu sudah dibeli oleh BUMDes sebesar 9 juta. Nah, ini bisa dilihat grafiknya, yang warna hijau itu adalah sampah organik, yang warna biru itu adalah sampah anorganik serapannya, kemudian yang warna kuning itu residu, ya yang warna hijau itu organik basah. Organik basah itu sampah dapur, ya yang paling bawah. Jadi sampah dapur masih lebih sedikit jumlahnya daripada residu. Nah, residu lebih sedikit jumlahnya daripada sampah anorganik. Yang paling banyak ini adalah sampah organik kering.
60% ya jumlahnya, sehingga menyambung ini ke depan arah kebijakan gubernur, kita diharapkan bisa mengelola sampah organik kita masing-masing di rumah ya, tanpa harus membawa ke TPA, tanpa harus membawa ke TPS 3R. Kita bisa membuat kebun modern istilahnya. Bagi yang sudah punya kebun bisa digunakan kebunnya untuk sampah organik. Yang tidak punya kebun bisa membuat kebun modern. Jadi kebun modern itu buat lubang sebesar 2 bis ke bawah, 2 bis akhirnya itu Desember itu. Jadi pakai 2 bis, bisa diratakan dengan tanah atau bisa diangkat sedikit setengah, gitu. Kemudian kita gunakan tempat duduk-duduk, nah dikelah buang sampah organiknya, sehingga nanti dia akan membusuk sendiri. Jadi dia akan contohkan untuk buat di sini di tahun ini, di sekolah juga kita akan buat. Cuma catatannya tidak boleh ada sampah anorganik masuk ke sana gitu. Karena kemarin mungkin Bapak Ibu yang aktif di media sosial ini di Badung sekolahnya udah dibuatin kebun modern, begitu dipanen sama Pak Bupati Badung isinya plastik aja. Nah ini kan sama aja jadinya. Harapannya ke depan kita sama seperti kamar mandi ini, sami berdua kamar mandi apa mandi gitu. Kalau kita juga berharap masyarakat sudah memiliki semua di rumahnya kebun modern gitu, sehingga sampah organik sudah bisa selesai di rumahnya masing-masing. Nah, ke depan tinggal PR-nya adalah residu. Nah, residu masih harus tetap dikelola. Nah, itu dari capaian di TPS 3R Bestari dari bulan Januari sampai Juni. Oke. Nah, ini arah kebijakan kita ke depan. Jadi arah pemerintah Desa Bengkel, kebijakan kita ke depan itu masih akan tetap di lingkungan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Mungkin ini yang bertambah. Kesehatan sudah, ketenagakerjaan yang belum. Ya, jadi di lingkungan kita harus memastikan semua apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang di atas kita, gitu. Jadi regulasi yang ada di atas kita. Jadi karena kita sudah memulai lebih dulu, regulasinya mungkin sedang ada terakhir kan surat edaran gubernur ini keluar. Ya, ini yang kita harus pastikan sejalan. Kemudian di pendidikan kita harus memastikan semua masyarakat kita mendapatkan pendidikan yang layak. Nanti kita tunjukkan grafiknya. Mungkin satu-satu ya. Nah ini coba kita lihat jenjang pendidikan masyarakat Desa Bengkel berdasarkan data nih, berdasarkan data. Jadi kalau kita lihat dari grafik itu 34,9% di masyarakat kita tamatan SMA. Jadi grafiknya kayak benar. Nah, jadi begitu SMA ada selesai. Jadi S1 cuman S1, S2, S3 itu cuma 8%. Dari grafik ini kita bisa ketahui pola pendidikan kita selama ini memang kita sengaja dicetak untuk menjadi pekerja gitu. Di Rago ngelah bumi di Bali, di Rago ngelah potensi wisata yang sangat baik, tetapi kita hanya dicetak untuk menjadi pekerja gitu. Jadi saya tamatan SMA, wawasannya kan ini ada survei membuktikan gitu, wawasan semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin luas wawasan mereka terhadap permasalahan yang ada di lingkungannya. Sehingga harapan tiang ke depan selain di SMA gitu, dia juga bisa mengikuti jenjang pendidikan yang lain, terutama kalau tidak masuk ke S1. Nah, ini kita akan cari informasi karena mungkin ini kalau tidak salah di provinsi PKH juga kemarin yang dengar di provinsi mungkin ada program satu rumah tangga satu sarjana.
kemarin yang ketemu dengan anggota DPR RI di Bengkulu juga punya program yang sama seperti ini. Jadi ada beasiswa untuk anak-anak yang mau sekolah ke S1 diberikan beasiswa. Ya. Gimana kita mengejar lagi? Nah, ini yang kita akan coba lakukan di tahun depan. Sehingga grafiknya tidak turun setelah SMA, gitu nih. Dia paling tidak naik gitu. Nah tentu ini tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat gitu. Begitu kita melakukan kan perlu proses mungkin belajarnya 4 tahun gitu. Nah 4-5 tahun ke depan baru akan bisa dilihat gitu. Nah mungkin kita baru bisa, karena kita anggaran kita di desa tidak bisa terlalu banyak digunakan ke sana, baru kita bisa memberikan info ke pendidikan TK. SD pun kita akali supaya tidak ada biaya komite. Ini SMP, SMA dan kuliah ini kita harus kerjasamakan dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah ini jaminan sosial ketenaga kerjaan, jaminan sosial ketenaga kerjaan dan kematian. Mungkin di desa ini ada 818 masyarakat kita yang berprofesi sebagai petani dan buruh lepas. Ya, ada 818 dari 2.400 penduduk yang kita punya. Jadi 818 ini adalah masyarakat produktif dan lansia yang statusnya atau pekerjaannya adalah petani dan buruh harian lepas. Dan sebagian besar kalau sudah petani dan buruh harian lepas yang yakin belum punya BPJS ketenagakerjaan paling tidak gitu. Dan jaminan sosial kematian. Nah, ketenagakerjaan misalnya petani ini menggait ini di lebih lanjut dicari ini. Terus ini apa lagi? Ngabas ini kecelakaan lah kemudian di sawah. Nah ini tidak bisa pakai BPJS saudara. Ketika bekerja, Bapak Ibu petani ini bekerja di sawah, kecelakaan oleh di sawah, tapi tidak harus pakai BPJS saudara. Karena statusnya sedang bekerja. Nah kemarin yang kebetulan menangani warga juga di Bogor Gede sudah ikut KIS ini Kartu Indonesia Sehat lagannya. Kecelakaan lagi pasien ini hanyut, hampir hanyut, kesamput hanyut tapi bisa diselamatkan. Jadi Pak Koking lah anak murid tidak bisa pakai BPJS itu gitu, nggak bisa pakai BPJS. Kalau tidak pakai BPJS itu biaya yang harus dikeluarkan itu 15 juta karena harus nama dan isi. Nah akhirnya nanti yang bijaksanai yang komunikasi sarang Pak Camat, komunikasi sarang ketua kepala rumah sakit Tabana supaya bisa dibijaksanai. Akhirnya dengan kebijaksanaan itu bisa hanya berjalan tanpa biaya. Nah Pak Petani gimana nanti yang kita pikirkan ke depan. Bayarnya sebenarnya cuma 100, udah deh, kawan, 160 ya per bulan. 106.000 kalau nggak salah setiap bulan sudah dapat BPJS ketenagakerjaan dan ke jaminan kematian. Ketenagakerjaan kalau kecelakaan kerja itu ditanggung, kemudian kalau meninggal, nah itu nanti dapat totalnya dapat 40 juta. Mungkin biaya kita meninggal maka ada 40 juta di kremasi ya. Nah, sehingga harapan tiap odah-odah ini petani ini sudah tidak berpikir ke sana lagi, cukup rutin membayar 100.000 sudah dijamin itu kecelakaan kerja, kemudian kematian juga. Nah kalau kita lihat dari 818 ini 300 ada yang petani.
Nah, ini kita coba nanti integrasikan dengan Koperasi Merah Putih. Setiap petani yang ikut nanti anggota, nah kita integrasikan dengan Koperasi Merah Putih supaya dapat ketenaga kerjaan dan kemampuan. Nah, ini ke harapan yang di tahun depan. Lanjut. Nah, kalau dari pencermatan dari PJM yang baca-baca kembali di tahun 2026 ini, infrastruktur fisik masih ada. Ya, infrastruktur fisik masih ada, cuman kita harus lihat lagi dengan prioritas-prioritas yang lain. Kemudian ada pariwisata desa juga di PJM itu di tahun 2026. Kemudian UMKM, peningkatan kapasitas masyarakat untuk UMKM itu juga masih ada. Dilanjut. Nah, kalau kemudian kita lihat dari regulasi pemerintah di atas kita, baik dari kabupaten dan provinsi maupun pusat, ya. Di pusat, Koperasi Merah Putih ini menjadi tulang punggung perekonomian selain di BUMDes. Nah, seperti yang sempat sudah yang disampaikan kemarin, Koperasi Merah Putih akan lebih berfokus untuk membuat ekosistem untuk bekerja sama dengan BUMDes, kemudian bekerja sama dengan Subak, bekerja sama dengan pemerintah di atas kita dan pemerintah desa untuk menjalankan potensi pertanian yang ada di desa kita, termasuk penggilingan yang ada di desa. Kemudian di lingkungan, ya, regulasi pemerintah supaya desa kita di provinsi maupun di kabupaten ini juga getol akan di tahun 2026. Titian sebagai Prabetol saat ini sudah menandatangani fakta integritas namanya. Ya. Jadi wenten BKK dari desa, BKK Subak. Kalau kita tidak melakukan pengolahan sampah berbasis sumber, ya, BKK itu tidak akan turun. Termasuk BKK Titian, ini perangkat desa sampai dapat gaji tambahan ini dari gubernur, itu tidak akan diberikan ke kita, ditunda, jadi istilah bahasanya ditunda. Karena Titian lagi ditekan dari atas, ya. Di tahun ini kan masih fleksibel lagi. Jadi warga yang datang ke sini mencari surat tidak ikut layanan, di suratnya hanya dia tambahkan warga tersebut di atas tidak mengikuti pengolahan sampah berbasis sumber. Nah, di tahun 2026 yang akan ditekan di tahun ini yang sudah ditekan di 2026 turun, kita akan sedikit lebih strict lagi. Setiap warga yang tidak ikut pengolahan sampah berbasis sumber atau warga yang ingin mencari layanan administrasi surat menyurat harus pertama memiliki buku tabungan bank sampah. Ya, kemudian kedua syaratnya adalah ikut layanan ITPS 3R untuk memastikan setiap warga sudah mengikuti pola pengolahan sampah berbasis sumber. Kalau belum, ya ampuran Titian tunda dulu. Jadi Titian ditekan oleh pemerintah di atas kita. Namun kadang semua BKK akan ditunda, semua bantuan akan ditunda. Makin saja prosesnya. Ya, mungkin awal desanya minta mengirimkan dokumen ke provinsi. Rapat seperti ini tisu tidak boleh ada sebenarnya. Tisu tidak boleh ada. Tahun ini semua kader di desa kita akan berikan tumbler yang sudah diproses. Baik kita bikin 100 tumbler. Harapan Titian nanti kader-kader baik KPM, Posyandu, ya Posyandu sama semuanya tidak lagi menggunakan, tidak ada lagi anggaran ke depannya untuk membeli aqua gelas, ya, tidak lagi membeli aqua gelas.
yang berikan semuanya kadernya tumbler. Bawa tumblernya, bawa air minum dari rumah, atau anggarannya bisa dibeli untuk membeli kopi Danco, aqua galon. Ya. Gitu. Jadi mulai tahun depan kita harus mulai serius untuk mengatasi itu. Karena ini adalah permasalahan semua, bukan kita saja. Kemudian yang terakhir selain lingkungan adalah desa presisi. Jadi pemerintah Kabupaten Tabanan saat ini sedang menggenjot data desa untuk lebih memudahkan dalam perencanaan. Seperti tadi kita sudah punya datanya, presisi datanya itu. Jadi berapa jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani, berprofesi sebagai buruh lepas, ada 818. Nah ini sebagian besar belum punya ketenaga kerjaan. Nantilah yang kita akan pakai untuk menghitung. Kalau sudah presisi seperti itu, perencanaan bisa lebih mudah. Nah Niko, saya ini sudah selesai. Nah, Niko arah kebijakan dan pencermatan RPJM yang akan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Singapura Sami membangun desa Niko tidak hanya dari infrastruktur fisik, membangun desa juga dari sumber daya manusia yang ada dan yang kita miliki di desa. Nah, mungkin selama ini sudah tahunya fisik, karena apa? Karena itulah yang terlihat. Ada data yang tidak terlihat, ada angka yang tidak dapatkan. Nah, tadi dia sudah perlihatkan beberapa data sebagian data yang belum kita ketahui. Ternyata petani tidak mendapatkan proteksi kesehatan ketenagakerjaan, sehingga kalau kecelakaan tidak mendapatkan jaminan. Begitu juga jika meninggal, biaya upacara makin sangat tinggi, sehingga kita di desa mungkin sebagian besar dari kita begitu ada keluarga yang meninggal, kita bingung ngelintang hidup kemana-mana. Betul nggak ya? Nah, harusnya kita mulai berpikir dari sekarang, mempersiapkan iraga maksami kalau mati nih. Mati itu udah pasti kan? Mati itu sudah pasti. Mulailah persiapkan dari sekarang. Membayar kematian dan ketenagakerjaan ini cuma 100.000 setiap bulan, sehingga nanti ketika kita sudah meninggal, kita tidak memberatkan keluarga kita yang lain. Dan pasti karena BPJS kan milik pemerintah ini. Nanti ke depan bagaimana caranya, kita akan kerjasamakan dengan BUMDes untuk mengajak semeton petani paling tidak untuk ikut BPJS ketenagakerjaan itu. Nah Niko, yang harus kita pikirkan satu persatu dan kita selesaikan nanti di tahun 2026 maupun 2027. Mudah-mudahan Sami ini generasi penerus setelah Dikian bisa memikirkan itu, sehingga kita di desa terutama yang berpikir ini adalah kematian warga kita, sehingga kita tidak terbebani dengan upacara yang nilainya cukup besar. Sehingga kira-kira nyesel yang tadi nak Bali, makin kan banyak penyesalan di nak Bali. Aduh, biar-biar saja nyesal hidup di Bali, kayak wah kalau hidup di Bali mana ya? Karena biaya terlalu besar. Nah, karena kita sendiri tidak memikirkan itu dari awal. Coba mungkin pun tabung 100.000 nih untuk biaya kematian kita berikutnya. Tidak hanya kematian, tetapi kita juga dapat jaminan kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Terutama yang makin berprofesi sebagai petani. Kalau sudah bekerja di sektor formal, di hotel itu sudah pasti dapat. Kemudian guru-guru ini pasti sudah dapat di BPJS ketenagakerjaan.
Yang informal ini, yang sektor informal yang masih belum memikirkan ke arah situ. Nah, ke harapan Titian ke depan mudah-mudahan bisa berjalan dan memakai. Apalagi nanti bisa dikerjasamakan dengan adat ini. Nah, setiap adat sudah, jadi kalau semua warga sudah punya BPJS Ketenagakerjaan dan Kematian, ada pun yang perlu pusing-pusing kali ini kan? Karena masyarakat sudah punya tabungan di BPJS untuk kematiannya. Begitu upacara adat sudah mengelola semuanya dengan baik, tagihannya tinggal ke BPJS Ketenagakerjaan. Makanya nah itu pencairannya tak lama, 2 minggu. Kemarin Wenten butuh yang kawan itu teman di Regi di kantor desa baru ke Ketenagakerjaan tahun lalu. Tahun sebelumnya jadinya 2023 itu baru itu, karena kami juga di kantor desa baru ini 2023. Begitu beliau meninggal, kita tunggu 2 minggu, uangnya langsung cair 40 juta. Nah, yang harus di awal 2 minggu deh. Butut ini 2 minggu. Ya, bisa. Sekitar 2 minggu nih cairnya. Dan sakit tiga, selanjutnya akan perlu sosialisasi. Tetap di tahun ini kita akan banyak sosialisasi ke banyak-banyak mengenai sistem administrasi yang ada di desa, kemudian dan berbagai hal lain yang harus kita sosialisasikan. Ini di mantan sakit tiga, mudah-mudahan jelas arahnya kemana. Mungkin kita lanjutkan ke acara berikutnya untuk menjadi masukan-masukan dari Bapak Ibu pada saya. Di sini kita dapat Om Santi, Om Santi. Itulah tadi sambutan dari Bapak Probengkel sekaligus pemaparan materi pembangunan Desa Bengkel. Acara selanjutnya, tiba saatnya pada acara diskusi dan tanya jawab. Untuk Bapak Probengkel dipersilakan untuk memandu. Oke, kita semua yang Riki mewakili ke izin untuk memandu acara diskusi dan tanya jawab kita pada pagi hari ini. Oke, untuk Bapak Ibu, sampun mirengin tadi pemaparan dari Pak Probengkel juga tentang arah kebijakan dan perencanaan ke depannya seperti apa. Terus makin sana jadi metaken atau yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, silakan waktu yang diberikan. Terus. Kawil, ada usulan Pak Kawil dari masyarakat mungkin. Ini Pak Kawil, Pak Sedes, baru sedikit siang kalau sebelum berduduk jadinya ini siang sedikit dari keadaan kita di Desa Bengkel, terutama saya di wilayah berduduk, dan sudah berulang kali juga dari tahun ke tahun setiap musim hujan untuk keadaan kita di perbatasan. Yang pertama juga tentang sampah dari perbatasan di jembatan dekat di Pejaten dan Bengkel. Dulu kita sempat di dua desa sudah memanggari juga untuk menanggulangi orang luar yang membuang sampah di sana. Tapi dengan berjalan waktu, maka itu dicabut-cabut semua itu. Mungkin kedepannya
kita dari desa dan juga dari desa Pejaten mungkin bisa menyepakati bagaimana cara untuk mengantisipasi keadaan di sana. Dan juga yang kedua, dan juga di utara desa juga perbatasan juga tentang saluran yang sudah kita usulkan juga ke Pemda, ke Subak yang keadaannya semakin parah nanti bakal sekarang udah lubang juga, sampah membludak juga dan yang juga sudah berkoordinasi sama Pak Desta tentang arahan Pak Gubernur untuk membuat sekat ring perbatasan sungai dengan jedah. Masih dalam proses juga, tapi juga depannya mungkin gimana cara kita untuk mengantisipasi itu. Mungkin Subak juga sudah mengawasi ke membersih ke, tapi mungkin dengan debit air, dengan talang sungai, dengan sampah-sampah yang banyak sih sampah organik yang tidak itu, mungkin kedepannya bagaimana cara kita untuk menangani ini semua Pak. Semua Pak Kawil Banjaruduk dan mari ini usulan saya buka 3 sisi dulu gimana. Selamat pagi, saya wakil Bapak Perbekal serta Bapak Sekdet dan rekan-rekan semua yang hadir pada pagi hari ini. Yang izin bertanya, Ki menyampaikan dari masyarakat ada pertanyaan Ki Bakal masalah batas wilayah kerja, batas banjar dinas dan banjar adat gitu. Mungkin bisa dipaparkan sedikit sampai di mana wilayah banjar ditengis gitu dan masuknya. Kedua, ingin bertanya kalau untuk proyek isi apakah ada karena proyek kita masih untuk pemappingan jalan masih banyak yang kurang dan bakal ini komentar semua. Semua Pak Kawil Belengis mulai suki pun Sucemo itu adalah ketika dari kewilayahan Bengkel Gede izin Pakal Pak Sekdes ini terkait lampu penerangan jalan Pak yang kita lihat di arah Bengkel Gede menuju Bengkel Kawang itu Pak. Ini inabatian sampun suwe dan perlu ada tindak lanjut. Kemarin rencananya wenten dari perhubungan nih untuk pakai apa namanya solar panel itu kita sampai saat ini kita belum menerima tindak lanjut itu. Mungkin lebih dipertegas lagi agar arah Bengkel Gede menuju Bengkel Kawang itu biar ada lampu penerangan jalan. Di Kabupaten Pak Suksemo saudara. Suksemo Pak Kawil Gede ya kalau terus Bapak Ibu saudara kami Suksemo ini terima kasih kepada kawil-kawil yang sudah aktif. Harusnya kita sampaikan sedikit tadi di awal, harusnya poin-poin pemaparan yang harus disampaikan oleh BPD ini. BPD sebagai perwakilan masyarakat yang harusnya menyerap aspirasi ke banyak-banyak. Dan mungkin karena kawin yang lebih aktif sehingga disampaikanlah masukan-masukan itu. Maksudnya supaya kita tidak dipikir kawin lagi sudah ngomong nggak perlu kali masa dipodong disampaikan gitu. Sebenarnya mereka sudah menyampaikan ini tapi ingin mengungkapkan itu gitu, untuknya.
Jadi yang pertama tadi mengenai saluran irigasi yang ada di Bengkal Buduk. Nah, jadi satu-satunya cara untuk saat ini yang kita bisa lakukan adalah membuat barier di perbatasan. Nah, di perbatasan desa kita antara Pejaten dan Yekda, supaya sampah itu tidak hanyut ke wilayah kita. Nanti yang sudah sampaikan Pak Kawin juga sampaikan tadi bahwa saat ini kita sudah sedang proses dalam membuat Nike Dumun. Subak pernah membuat Nike di pinggir jalan tapi tidak tahu kenapa diangkat lagi gitu. Nah, karena salahnya kita bikinnya di wilayah kita gitu. Sampah Nike kan yang buang sampah Nike bukan warga desa Bengkal masalahnya gitu. Yang buang sampah Nike adalah warga yang ada di luar warga kita. Sehingga yo saya tak dewe gitu masih di Bengkal kan angkut. Kalau dia ngangkut itu terus ya artinya kalau dia bersihkan itu kalau manja ya terus kita agen warga gitu. Jadi tidak ada kesadaran dari mereka. Makanya nanti tolong segera dilakukan tuh Pak Dewi, dibuat, ditaruh di perbatasan kita, di wilayah perbatasan kita. Nantinya yang melewat sampah ke itu berarti ada yang nak sengaja mungkin ngelewatin gitu. Karena dia lihat sampah-sampahnya kedepong masalahnya gitu. Kan artinya nak di sekitar itu ada ngelah kedepong, so dia ada motor kedepong, tangkel, lalu labah kan sekelau tak tahu lagi gitu. Dia gompang bersihin. Negara ini aman genap pasang yang CCTV kan itu gitu. Jadi ini tidak akan bisa selesai kalau tidak ada kesadaran kita gitu. Apapun yang akan kita lakukan di sana kalau masyarakat di sana tidak sadar ya tidak akan selesai gitu. Mungkin kenyataannya lagi murahin menios yang sadar ya tidak selesai. Sekarang ini kita baru tahu hanya sebatas bersih saja. Kita baru tahu bahwa kengken caranya Pak Desa Ragone bersih untuk kan merenang. Belum kita memikirkan jauh kengken caranya Desa Ragone bersih. Di satu sisi pasien masih nyusahin orang lain gitu. Nah, sama mungkin kan dirago nih kayak wah mana ini gitu. Bersihnya Pak Mas Lo, dirago kayak wah nih gitu. Padahal sama rago mungkin bersih cuma ragu tapi di Bandung nak kewa ada utang ke BPA. Ya ragu baru tahu sebatas bersih saja. Belum kita memiliki kesadaran bagaimana kita ini memiliki nafas yang sama dengan makhluk bumi lainnya gitu. Karena masyarakat yang ada di Bandung memiliki nafas yang sama, menghirup udara yang sama. Nah sejauh itu pemahamannya gitu. Nah makanya dari itu kita pelan-pelan mengedukasi. Yang paling cepat, paling instan, aku buat saya lah itu kan, gampang gitu. Tapi ada sih mikirin nak lain, permasalahan nak lain masih sering makan pikirin. Gitu. Nanti Pak Kawi tolong segerakan itu, berapapun biayanya, berapapun biayanya masuk akal, nak jadi 10 juta gitu ya. Segera itu nanti kan perbatasan kita ada jalan tuh, ada jalan ke perumahan dari apa namanya dari perumahan indah tuh, di situ nanti kita kontrol. Pasti nak Gusmi takutnya sengaja gitu, tampil isinya jangan itu. Nah kan nggak paham saya sama ini ya, cara berpikirnya itu saya nggak paham. Tadi sekali-sekali bikin ini di sana apa namanya sidak. Kan kita punya CCTV nih. Kenapa nggak kita bikin sidak aja sekarang? Kan tokoh kemarin sudah siap untuk ikut turun gitu. Kita bikin sidak aja, kasih efek jerah sekali gitu. Nah, kita lihat jamnya jam berapa gitu. Dari CCTV kita lihat. Habis itu tongosin gitu. Nah, supaya selesai permasalahannya, publikasikan dan viralkan terus di media sosial Pak. Nah, gelap lah nih guys gitu.
Kemudian mengenai wilayah kerja desa, mungkin bisa kita buka website. Nah kemarin sebenarnya jadi kita bedakan dulu nih. Pemerintah desa secara dinas dan pemerintah adat. Kita harus bedakan itu. Di desa kita ini ada 3 pemerintahan. Ada pemerintahan dinas, kemudian ada pemerintahan subak, ada pemerintahan adat. Di pemerintahan dinas lahir kawin kepala wilayah ini belahan yang mewilayahi seluruh desa Bengkal itu. Pekerjaannya gimana sih? Pekerjaannya ngurusin administrasi desa secara menyeluruh. Winten subak melah kalian tempe lagi. Kalian tempe mewilayahi wilayahnya masing-masing sesuai dengan aliran air yang dia tanggung jawab. Dasarnya jelas, pembagian air. Dimanapun pembagian air itu dibagi, mungkin memang 22 tempe di seluruh Subak Bengkal itu. Tapi tetap masih pengurus. 18 tempean nih. Yang 18 tempean. Nah itu. Pembagiannya sudah jelas di saluran air. Jojo lakukan pembagian air, jojo pilihan tempean lah wilayah masing-masing. Wenten yang terakhir ini wilayah adat. Wilayah adat pun jelas ini sebenarnya pembagiannya, cuman kan mungkin belum ada aturan resmi yang dibuat secara adat. Desa belum medue. Kalau yang di desa medue kawil yang mewilayahi kewilayahan adat, mewilayahi kewilayahan dinas, ring bendesa adat medue kalian adat. Paham ini? Yang bendesa adat medue kalian adat. Yang harusnya mewilayahi wilayah adatnya masing-masing. Wilayah adat tapi kan pelemahan, layangan, hubungan, itu yang diatur. Nah wilayahnya di mana? Harusnya di desa adat yang mengatur. Nah, niki kemarin kita sudah diskusi saran Bapak Kawil kita masing. Kilah wilayah dinas yang kita sepakati sebagai wilayah kerja kita, wilayah kerja kepala wilayah. Ampun kan campur aduk niki antara adat aja subak, karena kita mau wilayahi ke desa ini mewilayahi semuanya. Desa mewilayahi adat, desa mewilayahi subak. Masih lagi perang yang rakyat Iran. Jadi kita mewilayahi adat, jadi yang ada masalah di Subak ke desa lakukan, yang ada masalah di adat ke desa masih lakukan kan, kami tanggung jawab kita di desa. Nah inilah wilayah administratif kerja dari kepala wilayah, ring desa. Yang warna abu-abu di ke Budok, ya. Yang warna abu-abu di Budok luasnya berapa tadi? 54 hektar, ya. Budok. Ini sudah ada di website, ini bisa dilihat. Batasnya sini kemarin kita sudah diskusi. Cuman belum. Kemudian yang ketiga. Sampai yang ketiga. Oh lampu. Fisik ini. Oh proyek fisik ada apa enggak itu tadi masih ada di percamatan RPJM itu masih ada. Ya.
silakan di tahun ini juga ada, tapi kita dapat dari bantuan politis ya, dari pemerintah kabupaten. Kalau tidak salah berapa sekarang? 7 kalau nggak salah turun sekarang ya. Termasuk juga kita tahun ini mencari dana bantuan ke CSR bentuknya. Besok hari Sabtu kita mau survei untuk bedah rumah. Jadi warga kita banyak yang, bukan banyak, ada warga kita yang rumahnya tidak layak. Nah, kita dapat bantuan dari Nuanu di Nyanyi itu untuk membedah rumah warga supaya pembuangan menjadi layak. Itulah intinya. Ada 2 yang kita dapat. Dan itu juga termasuk fisik. Untuk paping tadi ya, paping. Nah, kita usahakan dicarikan nanti di kabupaten. Ya, kita lihat juga anggaran kita nanti. Masih ada, karena pencematan dari pencematan itu masih ada. Jadi mari pelan-pelan seperti yang disampaikan tadi, pembangunan itu tidak hanya sebatas fisik, tapi sumber daya manusia juga harus kita pikirkan ke depan. Irigasi juga masih ada. Tidak campur membuat proposal jalan usaha tadi kan 16 hari ini ajak pembangunan gedung ini sudah juga kita ajukan ya. Cuman kita harus follow up ke pemerintah yang lebih tinggi lagi. Sudah ke tahun ini kita sudah kirimkan. Jadi fisik masih ada. Kita berjuang aja bersama-sama nanti untuk pembangunan itu. Nah, untuk lampu penerangan jalan di Jalan Banteng itu coba dihitung nanti. Gini, sebenarnya kita sudah 2 kali harusnya mendapat Niko, tapi semua desa yang sudah mengirimkan hasil Niko tidak ada tindak lanjut. Kami di Probekel juga kemarin di grup itu ribut juga, kewah-kewah mengirimin titik, nomor foto, ternyata sesuatu. Nah, kita coba hitung nanti biayanya berapa. Kalau misalnya memungkinkan kita masukkan dalam BPJS, kita aja lah bikin sendiri di sana. Pakai tiang yang sudah ada. Sekali lagi kan kemarin kita pasang sendiri tidak banyak juga kita ngabisin, tapi harus KPU tuh. Ke dinas perhubungan kita koordinasi. Gak banyak kan yang ngabisin kemarin juga, yang pakai dana sumbangan juga tuh yang untuk di sini. Cuman ada kendalanya setelah kita pasang ini aja yang protes ya. Pada ini kau dia tahu kan? Ya kita harus pada saat pasang itu harus biasanya pikirkan juga jangan terlalu nyongak gitu supaya papi tidak kena cahaya terus. Karena kalau kena cahaya sampai malam pertumbuhannya tidak sehat. Nanti Pak Kawil Bengkal Gede ya, Pak Kawil Bengkal Kawan, ini sudah kita coba hitung ya nanti ya berapa tiang, berapa lampu yang kita perlukan untuk masang di sana. Dan terus ingatkan dalam proses ini gitu loh. Terus ingatkan dalam proses musdes ini supaya itu masuk ke APBDes nanti. Harusnya nggak banyak itu, nggak banyak harusnya kita habiskan. Nah seperti ini dulu kita pasang karena ada kejadian waktu itu pelecehan di jalan. Nah takutnya kan sama lagi ngawahan soal gue petang masih terjadi pelecehan, apalagi kemarin rumahnya Pak Tut tuh sesari di malu rumahnya ada nak maling. Ya. Jadi itu nanti tolong Pak Kawil bertiga terus diingatkan dalam proses ini karena sampai Desember ini harusnya kita bisa tanpa harus menunggu bantuan. Ya, jadi ke bentar balik satu sesi lagi, satu pertanyaan lagi kita buka. Mungkin dari ibu-ibu, dari Bapak Nyanada, atau mungkin dari Bapak Guru ada masukan?
Om Swastiastu. Yang pada kesempatan hari ini yang Muki Gunadi dan dari kawan yang pada hari ini mewakili Ibu Kepala Sekolah, karena Ibu Kepala Sekolah sedang rapat di Dinas Pendidikan. Mungkin dari tiang bukan sebuah pertanyaan, tapi hanya menyampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah desa karena sudah banyak memberikan subsidi ke pihak sekolah. Yang pertama subsidi pendidikan yang melalui orang tua siswa yang bersekolah di SD 2 Bengkel diberikan subsidi berupa dengan politik. Kemudian sudah dipersiapkan juga difasilitasi les bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan berikut juga honor dari guru-gurunya juga sudah dibayarkan oleh pihak desa. Kemudian SSB, sekolah sepak bola yang ada di Desa Bengkel. Kemudian untuk di bangunan sekolah langsung itu kami sekolah sudah diberikan WiFi gratis. Terima kasih banyak untuk ruang kepala sekolah khususnya. Dan juga mohon disegerakan karena tadi yang dengar juga akan diberikan pembangunan kebun modernnya. Itu yang ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, dari kami dari pihak sekolah akan senantiasa membantu mensosialisasikan program desa, karena kami juga sudah banyak dibantu juga oleh desa untuk masalah sampah. Dan kami juga di sekolah mohon maaf jika seandainya siswa-siswa kami itu belum benar-benar pasif atau benar-benar membiasakan diri mereka untuk proses membuang sampah pada tempatnya itu. Mungkin sedikit-sedikit, mungkin walaupun tidak 100% salah, tapi sedikit-sedikit beberapa persen dari sampah yang kami jual di bank sampah yang kami diangkut oleh pihak PPS 3R yang residunya itu masih banyak yang tidak tepat. Kami minta maaf karena anak-anak kalau sudah kebiasaan, kami juga di sekolah percuma juga setiap pagi datang harus pagi ini itu, anak-anak juga tertekan, juga tidak bagus karena terlalu terpaksa. Makanya kami masih dalam proses pelan-pelan mengajarkan ke anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu saja yang dari sekolah sampaikan. Tapi ini ada titipan dari orang tua siswa. Dimohonkan ada kamera CCTV yang mengarah ke pintu masuk sekolah. Yang mohon yang itu permintaan dari orang tua siswa, karena dari sekolah, kami dari pihak sekolah belum bisa menganggarkan untuk CCTV. Anggaran CCTV itu boleh dari dana pos, cuman untuk pada saat ini kami belum diizinkan, anggaran itu belum disetujui, jadi kami tidak bisa. Makanya kalau bisa dari pihak desa mungkin satu kamera saja yang mengarah ke pintu masuk kami aja, entah itu dari TK diambil gambarnya langsung ke barat, atau dari luar sekolah di tiang itu yang biasanya sudah ada itu ditambahkan di arah ke sekolah kami. Ke gerbang aja mungkin cukup. Mungkin itu saja dari kami, dari pihak sekolah SD. Sekali lagi Ibu Kepala Sekolah mohon maaf tidak bisa hadir pada kegiatan pada hari ini. Akhir kata yang mengucapkan para Santi, Om Santi Santi Santi. Langsung begini. Jadi untuk di SD memang kita harus sering kolaborasi. Karena ini adalah orang yang hidup kita yang akan jadi generasi penerus kita ke depan. Sehingga mulai dari sekarang kita harus memikirkan bagaimana kita membentuk karakter mereka. Yang sendiri punya anak SD yang baru saja tamat gitu, sehingga dia sangat yakin ketika kita baik dengan mendidik pola pikir mereka, mendidik karakter mereka,
mereka akan menjadi manusia yang kuat ke depan. Saya tidak berharap dan tidak ingin ada generasi yang rapuh di desa ini. Bagaimana generasi rapuh itu bisa terjadi? Generasi yang rapuh itu terjadi ketika orang tuanya terlalu manja anaknya. Nah, saya sering sudah mendengar bedek-bedek dibully orang anaknya gitu. Sehingga orang tua yang terlalu memanjakan anak-anaknya, bedek-bedek orang dibully, dia akan menjadi generasi yang rapuh ke depan. Asalnya dia bilang anak saya aja di sekolah, tapi tidak waktu itu ke konten ada bahasa dibully itu belum pernah dulu. Jadi dia tidak ingin hal itu terjadi, dia tidak ingin menjadi generasi kita ke depan ini adalah generasi yang rapuh. Sehingga saat ini saya sering dengar banyak orang tua yang komplain kepada guru ketika tidak dulu dia ngomong orang tua yang ada di sini juga, ketika kita memiliki anak kita dan kita menyerahkan sistem pendidikannya kepada guru, ya udah biarkan gurunya yang memberikan pendidikan itu dengan baik di sekolah. Guru itu cuma punya waktu 8 jam, nggak sampai bahkan 8 jam, dari jam 7 sampai jam 1 untuk mendidik anak-anak. Selanjutnya adalah tugas kita. Pendidikan itu adalah tugas kita, orang tua. Nah, kelebihan ngajak anak juga berinteraksi gitu. Pendidikan itu tidak hanya sebatas menghafal A, B, C, D, E atau menghitung 1 tambah 1, 2 tambah 1. Tetapi pendidikan itu adalah bagaimana kita mengajarkan anak kita sampai di sekolah saling sama gurunya, kemudian pulang sekolah mengucapkan selamat tinggal sama teman-temannya, mungkin cara dia berterima kasih ajak temannya. Itu adalah kebiasaan yang dia lihat di rumahnya. Kebiasaan yang paling susah itu kan mengucapkan mohon maaf gitu. Kita sendiri susah memohon maaf, meminta maaf itu kita susah. Jadi kalau kita salah ya kita harusnya minta maaf. Nah ini kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi tugas kita sebagai orang tua ini di rumah, makanya yang tekankan adalah pendidikan karakter. Salah satu jembatan yang kita pakai adalah lingkungan, pengelolaan lingkungan. Yang mau anak-anak ini tertib membuang sampah pada tempatnya, jadi kita tidak minta mereka memilah, tapi membuang sampah pada tempatnya. Saya yakin mereka akan menjadi karakter yang kuat dan jujur ke depan. Modal kita cuma itu aja. Kalau kita ingin membuat karakter yang kuat adalah karakter yang jujur, ya, dan berdedikasi gitu. Nah kalau bisa PR sebenarnya Pak Oki, dari data yang saya sampaikan tadi ada 60 orang tua yang masih belum ikut, ya dari 155 ya 60 orang tua yang masih ikut program kita. Saya herannya kita SPP-nya sudah kita bayarin, kesehatannya kita sudah tanggung, masih juga tetap nggak ikut gitu layanan. Kalau ada ketakutan yang lain, intervensi yang lain, ya kita juga bisa mengintervensi gitu. Karena kita intervensi yang kita lakukan ini tujuannya baik, tidak ada tujuannya buruk, tidak ada tujuannya mencari untung. Gitu. Kita melakukan intervensi ini tujuannya baik, bahkan memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Kemudian takut. Gitu. Nah itu ya. Jadi 60 itu yang menjadi PR, nanti tolong diberikan lagi sosialisasi nanti ketika biasanya kan kita tiap tahun dia jadi sosialisasi nanti begitu sekolah akan dimulai, ada pertemuan orang tua dan sebagainya, jangan diputus itu sosialisasinya. Tolong disampaikan ke ibu kepala sekolah, kalau bisa ikutkan semua, nggak ada yang nggak boleh ikut gitu. Bukan nggak kalau bisa, harus gitu. Karena tidak ada ruginya kan mereka, tidak ada ruginya. Jadi MySPP arahkan semuanya ke dunia. Gitu nih. Vaksin kita menganggarkan 36 juta, tidak terserap semuanya gitu. Yang terakhir kan yang laporkan baru terserap 14 juta. Kan
kesehatan juga nggak terserap jadinya dengan maksimal. Ini kan. Nah, mengenai CCTV, sebenarnya CCTV yang sekarang itu bisa gerak-gerak atau tidak? Nah, kalau bisa ditunjukin ada nggak bisa ada? Bisa gerak-gerak tuh, bin kemo, bin main gitu. Nah, ini Pak Kawil ini harusnya lebih aktif nih sebenarnya gerakin kemo. Karena kita penting juga di jalan Nanginan sana. Ya, tapi kalau misalnya mau, bisa kita tambahkan lagi satu, biayanya nggak banyak, itu 1.200.000 saja. Kita pakai jaringan internet yang sudah ada. Bisa itu sebenarnya. Jadi cukup tambahkan satu kamera aja di dalam misalnya mesin suara. Contoh kamera di sekolah. Tapi pakai koneksi internet yang sudah ada dari TK. Mungkin di TK sama SD ditambahin itu. Kita masih kan anggaran, tapi ya coba kita lihat nanti anggaran tahun ini yang masih ada nggak perawatan itu. Biar aksesnya khusus ke TK, SD, ya. Kalau di kelas-kelas, kan yang tidak setuju kalau nambahin CCTV di kelas-kelas. Tujuannya saya paham orang tua minta akses CCTV di kelas-kelas itu kalau pembenar kan soalnya ketika terjadi permasalahan di kelas guru ngopak-ngopak gede pengaruh yang ngopak orang tua itu maksudnya pengaruh ngopak guru dia tidak setuju menambahkan CCTV di kelas-kelas ya. Dan ada masalah di kelas ngopak apa makanya orang tua ini rekaman CCTV ini tidak baik Nah, jadi cukup di lingkungannya saja ketika terjadi sesuatu supaya kita bisa memantau. Nah, itu mungkin dan tolong diingatkan nanti Pak. Jangan nanti koordinasi sama Pak yang Sulawo. Kayaknya ada masih anggaran untuk pemasangan bagi 3 itu kalau nggak salah. Nanti kita coba ya. Sudah terjawab semua? Ini sudah semua. Ini diskusinya. Saran kami sudah tidak lanjut, jadi 1,5 jam kita sudah berjalan. Dan sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu saran kami hari ini rapat yang seharusnya kita ini rapat ini bukan pemerintah desa yang mengadakan, ini rapat yang diadakan oleh DPD seharusnya. Undangannya pun Bapak Ibu yang menandatangani adalah DPD. Nah, karena kesibukan dan lain hal mungkin saya nggak mau juga yang sudah berkoordinasi dengan kecamatan tadi lah jalankan aja kita jalankan. Nah, ini adalah rapat yang harusnya diinisiasi oleh BPD. Setelah niki namanya Musrenbang Des. Niki adalah musyawarah desa, inisiasinya BPD. Setelah ini ada Musrenbang Des, musyawarah perencanaan desa. Nah, pembangunan desa, nah itu inisiasinya dari pemerintah desa, gitu kan? Nah, mungkin satu yang kita lewatkan akhirnya ini poin-poin pemaparan pandangan resmi dari anggota BPD. Harusnya anggota BPD bisa mengikut kita sebagai pemerintah desa, gitu. Nah, tapi tidak apa-apa, kita sudah berjalan semuanya. Selanjutnya dagangan Raum Malih Musrenbang Des Ngusangki Pak Kawil mungkin nanti yang dia minta untuk menyerap aspirasi lagi ke bawah, ke masyarakat di bawah. Dagangan Bapak Ibu contoh Jalur Klien Adam Saudara Sani sampaikan masukan-masukan atau usulan-usulan kepada Kawil Bitian. Seharusnya prosesnya tentang musdes dusun, musyawarah musdus. Nah ini inisiasinya juga dari DPD, musyawarah dusun juga. Nah DPD ini harusnya kebanyak-banyak menyerap aspirasi, tapi kita sering melewatkan itu. Ya, Kang Yang Anton ini nih kondisi di Tabanan juga berbeda dengan di Bandung gitu. Jadi yang di Bandung kawin kan mengaji secara berbekal kepala desa kan mengaji secara berbekal.
BPT ini itu gajinya lumayan sehingga bisa sehari-hari jadi pekerjaan. Tapi kita di Tabanan masih belum bisa seperti itu karena wilayah kita ada 133 desa di Tabanan jadi agak susah untuk kesana. Hanya kita berjalan seperti Niki dan kita maksimalkan apa yang kita punya. Oke, mungkin lanjutan adalah majen ring penonton acara sehingga kita untuk Om Santi. Om Santi Santi Santi. Demikianlah tadi acara diskusi dan penyampaian pendapat telah berakhir. Acara selanjutnya pembentukan tim verifikasi untuk Bapak dipersilakan. Izin Bapak Ibu sekali Pak kalau bilang tadi dan sedikit menambahkan lagi kita saat ini melaksanakan musyawarah desa terkait perencanaan kita di tahun 2026. Nah, dalam proses perencanaan ini nanti akan diserap dan disusun aspirasi dari masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat, dari berbagai elemen masyarakat yang akan dituangkan dalam RKP. Nah, dalam penyusunan RKP ini nanti ada tim khusus yang akan menyusun dan ada tim khusus juga yang akan memverifikasi. Nah, setelah proses penyusunan RKP ini selesai, baru nanti akan dimusrenbangkan. Nah, pada saat musrenbang ini, mohon Bapak Ibu juga ikut memantau atau menggiring usulan-usulannya. Apakah sudah masuk atau belum seperti itu. Nanti setelah musrenbang nanti di bulan Desember kita ada musyawarah desa lagi terkait anggaran pendapatan belanja dan desa itu penyesuaian dengan kegiatan yang telah diserap dengan anggaran yang turun di tahun berikutnya. Mereka wonten rapat lagi untuk penyesuaiannya, nanti disampaikan apa saja yang nanti bisa masuk ke dalam kegiatan di 2026 seperti itu. Untuk makin yang jadi minta bantuan untuk menyusun, untuk menjadi verifikator penyusunan tim RKP Tiang di tahun 2025 ini untuk kegiatan tahun 2026. Yang pertama ini Pengeminister Tiang Haji Sudaryo ke Ragana Bagas verifikasi. Terus yang kedua ke Pak Fawil Tiang Ledos, Pak Bande Mariana. Terus yang ketiga juga Wenten Pak Manswandika dari Telenis yang juga kemarin sempat diidentifikasi RKP kita. Untuk tim penyusun RKP-nya mungkin nanti kita di internal bahas lagi karena itu lebih ke teknis, karena kita ada pelatihan juga dari pembekalan juga dari kecamatan yang belum bisa kita susun seperti apa. Dan untuk pembahasan kita di pagi hari ini sampun jangkep nanti enten melalui usulan Bapak Ibu. Ini sampun kita tuangkan yang dalam berita acara Pamdadi atas proses untuk kegiatan selanjutnya itu penyusunan RKP. Mungkin yang terbentan malih yang walian ke bukan tempatnya kepada pengangkatan acara. Terus Tim verifikasi sudah terbentuk dan sebagai acara penutup dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelaksanaan Musdes oleh pemimpin rapat, perbekal dan perwakilan peserta Musdes. Untuk waktunya kami serahkan.
Cik, Haji dan Mas di Bos Perwakilan Masyarakat sebagai penanda akhir. Semua waktu kembalikan pengantar acara terus. Semua acara hari ini sudah terlaksana. Sebagai acara terakhir adalah penutupan musdes oleh Pak Probekal, dipersilakan. Ini majalah ini sinarang sami semua pendangat sampun ngerapin Raina Mangkin acara rapat musyawarah desa pada hari ini itu yang siap untuk para wisata. Om sampai. Dengan ditutupnya acara musyawarah desa berkait, maka berakhirlah semua rangkaian acara pada hari ini. Atas waktu serta kehadirannya dari Bapak Ibu para undangan peserta musdes, kami ucapkan terima kasih. Om Santi Om.